Halo, Brosis, ketemu lagi dengan saya. Saya harap Brosis dalam kondisi sehat ya. Yang galau-galau hilangin dulu. Oke, Brosis, saya pernah memposting sebuah video tentang aksi monopoli startup kurang lebih 3 tahun yang lalu. Brosis bisa melihat videonya di link yang ada di komentar ini di bawah ya. Oke. Proses kali ini saya akan berbicara masalah tentang tema apakah aksi startup sudah berakhir. Oke, mungkin proses ada yang berpikir, oh belum? Oke, oh iya, setiap pendapat, setiap opini akan mempunyai alasan yang berbeda-beda. Oke, proses sedikit memberikan gambaran bahwa apa sih karakteristik startup. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang dibangun dan harus melesat atau meningkat. Jadi startup ini ketika dibangun dia harus mempunyai user ya, karena startup ini adalah semakin banyaknya user atau member atau pengguna, maka startup ini mulai dikenal oleh publik. Kemudian startup juga dibangun itu harus mempunyai valuasi bisnis, nilai bisnisnya. Jadi ketika member itu jumlahnya mulai meningkat, maka pemilik startup mulai bisa menghitung atau pengamat ekonomi bisa menghitung berapa sih valuasi bisnis sebuah startup. Nah, perlu Brosis ketahui bahwa untuk meningkatkan jumlah member, untuk meningkatkan valuasi bisnis tentu tidak gratis. Perlu Brosis ketahui bahwa perlu membutuhkan dana. Makanya startup itu dibangun untuk melesat, itu membutuhkan dana yang luar biasa. Nilainya bukan puluhan juta Brosis, bukan ratusan juta, tapi ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan kalau pemilik startup itu tidak punya dana segar atau dana cash, pasti akan mencari sebuah pemilik dana atau investor, ya. Dan investor pun tidak gampang untuk memberikan dananya kepada sebuah startup. Kenapa? Perlu ada tujuan atau perlu ada masa depan yang cerah. Kenapa? Karena investor juga ingin menguntungkan, dananya juga ingin untung. Jadi ketika member naik, kemudian valuasi bisnis naik, maka pemilik startup mulai mencari investor mulai mencari investor yang bisa memberikan dananya itu untuk suntikan dana untuk perkembangan startup. Mungkin bisa untuk menambah jenis produknya, atau mungkin bisa menambah diversifikasi produknya, atau bisa untuk menambah jumlah cabangnya. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dengan startup. Nah, ingat bahwa investor ini punya dana. Mungkin ada yang dananya cash, atau mungkin dia pinjam di bank. Perlu Brosis tahu bahwa investor itu butuh keuntungan. Kalau pinjam di bank, pasti ada suku bunga. Pasti ada bunga. Jadi ada dana yang harus dibalikan, dan itu bunganya juga harus dikembalikan. Dan Brosis ketahui bahwa saat sekarang ini bahwa suku bunga, Brosis mungkin baca media online, The Fed, ada The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika, itu menaikkan suku bunga yang bikin ketar-ketir, yang bikin takut para investor. Dampaknya apa? Banyak investor yang ketakutan, banyak investor yang melakukan aksi diam diri untuk membantu atau menyuntikkan dana startup. Padahal startup ini butuh dana untuk menaikkan valuasi bisnis. Jika dalam jangka panjang sebuah startup tidak berkembang atau tidak mendapatkan dana segar untuk mengembangkan bisnisnya, apa yang terjadi? Bahwa startup itu akan berjalan stagnan, dia akan menghidupi bisnis apa adanya, atau bahkan startup ini makin lama makin terpuruk. Berarti jangan kaget jika banyak startup mulai melakukan aksi PHK.
Ini bukan berita bohong. Banyak startup yang melakukan aksi PHK, PHK karyawan. Banyak startup yang melakukan aksi efisiensi perusahaan. Bahkan tidak sedikit startup yang kita kenal sekarang, macam Airirum, itu bangkrut. Stoko, Kelapa, itu adalah sebuah startup. Kenapa? Sebenarnya dampaknya bukan karena kenaikan suku bunga, tapi karena dampaknya karena pandemi yang luar biasa 2 tahun lebih ini. Banyak perusahaan startup yang seperti hidup segan mati tak mau. Kalau dijalanin terus dia rugi, kalau tidak dijalanin dia bingung. Akhirnya apa? Lah tutup saja atau bangkrut. Nah, apalagi ditambah dengan kenaikan suku bunga ya dari dampak The Fed. Makanya jangan kaget brosis bahwa Amerika mengalami inflasi dalam sejarah 8,6%. Ini adalah sejarah yang luar biasa. Jadi dalam tanda kutip, Amerika dalam tanda kutip dilanda mendekati resesi. Kenapa? Inflasinya 8,6%. Brosis bisa baca atau googling di Google, silakan. 8,6% itu inflasinya. Nah, dampak dari banyaknya investor yang melakukan aksi diam diri menyebabkan banyak startup yang hidup apa adanya. Padahal startup ini butuh dana segar untuk melakukan valuasi bisnisnya. Akhirnya, banyak startup yang melakukan PHK karyawan. Padahal, suntikan dana dari investor ini adalah dilakukan untuk melakukan aksi bakar uang. Apa sih contohnya? Brosis pasti tahu aksi bakar uang itu seperti adanya cashback, seperti adanya diskon besar-besaran, seperti adanya free ongkir. Itu adalah bukan dana sedikit, brosis. Itu dana yang luar biasa gede. Nah, kalau tidak ada dana dari suntikan investor, ya tidak bisa lakukan apa-apa. Startup tidak bisa melakukan diskon, startup tidak bisa melakukan cashback, startup tidak bisa melakukan free ongkir. Akhirnya apa? Bahwa customer intinya adalah akan tertarik jika ada diskon besar-besaran. Customer akan tertarik jika ada cashback. Customer akan tertarik dengan adanya free ongkir. Tapi di saat perusahaan startup tidak bisa memberikan trik marketing seperti itu, bisa-bisa member ya mengatur diri untuk mendekatinya, bahkan tidak menengok sama sekali. Tetapi proses perlu ketahui bahwa karakteristik dari startup adalah member itu tidak mempunyai loyalitas yang tinggi. Kita memang menginginkan sebuah perusahaan yang mempunyai customer yang benar-benar loyal. Customer itu membeli produknya karena ada iming-iming dari diskon, ada iming-iming dari free ongkir, ada iming-iming dari cashback. Tetapi ketika tidak ada hal tersebut, member itu akan berpindah ke perusahaan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya adalah karakteristik dari startup itu adalah mempunyai member yang rentan atau tidak loyal. Ada namanya posing. Jadi perlu proses tahu bahwa dengan adanya dana yang tidak disuntik dari investor, maka startup tidak punya hak atau tidak punya kegiatan untuk melakukan aksi bakar uang. Jadi kalau tidak ada dana, ya tidak ada aksi bakar uang. Jadi dengan adanya diam investor, maka aksi bakar uang itu akan berakhir. Itu bisa dikatakan ya, karena startup tidak bisa melakukan aksi bakar uang untuk menaikkan member dan menaikkan valuasi bisnisnya. Jadi, selamat tinggal aksi bakar uang, selamat tinggal penurunan valuasi bisnis dari startup, dan selamat tinggal startup menemukan senjakalanya. Itu banyak dari pengamat-pengamat bisnis. Jadi, aksi bakar uang apakah berakhir dari startup? Bisa dikatakan ya, karena investor melakukan aksi diam diri untuk memberikan suntikan dana. Tapi mungkin dari Anda akan mengatakan, oh tidak, karena kenyataannya banyak startup yang tetap melakukan cuan atau keuntungan di masa pandemi ini. Ya, kita tahu seperti Kopi Kenangan tetap eksis ya, karena tidak bisa bertahan, atau Ruang Guru ya bisa eksis ya. Kita bicara adalah startup secara mayoritas. Jadi kalau Anda ingin mendirikan startup, kalau Anda berkeinginan untuk mempunyai startup, pikirkan lebih
dalam lagi. Apakah ada investor yang ingin mendukung bisnis Anda? Atau apakah Anda punya dana segar ratusan miliar untuk melakukan ekspansi bisnis startup Anda? Pikirkan lebih dalam mulai dari sekarang. Karena bagi saya pribadi bahwa era startup, aksi bakar uang startup mulai berakhir. Saya katakan ya, selama investor melakukan aksi diam diri, selama investor melakukan lari ketakutan untuk menyuntikkan dana. Terima kasih Brosis sudah melihat tayangan video saya ini. Semoga informasi ini memberikan gambaran buat Anda dan gambaran buat orang lain yang memiliki bisnis startup atau orang siapapun. Semoga ini memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kita berharap startup ini bisa berkembang lebih jauh, bisa menjadi unicorn, bisa menjadi dekakon. Tapi jika investor sudah melakukan aksi diam diri, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, inilah ranah digital, inilah perkembangan teknologi. Terima kasih, sampai video berikutnya. Bye-bye.